أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini, di hari Jumat pekan genap, insyaallah kita masih diberikan kesempatan, keluangan waktu, kelonggaran dan nikmat yang terbesar, yaitu iman Islam kita, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka taqarrub, beribadah kepada Allah menuju jalan menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita niatkan, kita usahakan benar-benar dicatat sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kita harapkan menjadi pembela dan pembeda dan pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan istifadah bersama dari kitab Riyadhus Shalihin dari tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita masuk di penjelasan yang kedua, di pertemuan kedua atau sesi kedua, di penjelasan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Kita mulai dari hadis ini. Kalau kita cermati, kita pelajari, para ulama membagi-bagi lafadznya. Mulai dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya atau lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Agar kita lebih memahami hadis ini, kita nukilkan dari penjelasan para ulama, dibagi menjadi tiga bagian. Dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ini bagian pertama. Ini adalah pondasinya. Innamal a'malu binniyat. Tidaklah amal-amal itu diterima kecuali harus disertai dengan niat. Tidaklah amal itu sah, makbulah, kecuali dengan niat. Dan tidak disebut amalan itu amalan kecuali harus disertai dengan niat. Kemudian bagian yang kedua, kalau tadi adalah pondasinya, sebabnya, bagian yang kedua adalah likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidaklah seseorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan, ya kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. Inilah buahnya. Kalau di potongan yang pertama adalah sebab, pondasi, kemudian bagian yang kedua adalah hasilnya, ya, buahnya yang akan kita peroleh. Kemudian diperjelas lagi dengan contoh-contohnya. Salah satu contohnya adalah tentang ibadah hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Itu contoh yang niatnya lillah, yang tadi sudah diawali pondasinya adalah lillahi ta'ala. Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan, berupa Allah dan Rasulnya, ridhonya, ya, surganya, ya. Demikian juga waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau dia hijrahnya, berpindahnya dari negeri kafir ke negeri muslim adalah karena apa nih? Karena wanita yang akan dinikahinya atau karena dunia yang ingin didapatkannya. Karena di negeri muslim, ini hanya contoh nih, banyak
wanita yang bisa dinikahi. Kesempatan menikah itu maharnya cuman seperangkat alat sholat misalnya. Ya, untuk mendapatkan wanita mudah, ya, atau pekerjaan lebih mudah, ya, sehingga dia tujuannya adalah untuk wanita atau untuk dunia. Hijratuhu ila ma hajar ilaih. Di sini nanti akan dijelaskan kalau tadi hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hasilnya untuk Allah dan Rasulnya. Namun untuk perkara dunia, siapa yang hijrahnya karena wanita atau dunia yang dinikahinya, lafaz hadis tidak mengatakan fahijratuhu ila imra'atin yankihuha atau fahijratu ila dunya yusibuha, tidak diulangi lagi. Kenapa ya? Ini ada dua alasan nanti kita sebutkan, namun ini juga sebagai motivasi agar kita tertarik untuk mempelajari hadis ini. Ya, jadi ada sebab diantaranya kenapa kok nggak diulangi lagi, ya karena itu bahasa kita mubadzir, sehingga cukup fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, udah masuk. Ila ma hajara ilaihi berarti kalau untuk wanita ya dapat wanita, kalau dia pengen dunia dapat dunia, kalau dia pengen tenar dapat ketenaran dan seterusnya. Ya, namun di sini sebab yang kedua adalah karena perkara wanita, perkara dunia itu adalah perkara yang hina, jadi nggak perlu disebutkan ila ma hajar ilaih, cukup gitu aja. Ini menunjukkan niat, jika niatnya itu adalah perkara remeh, ya perkara hina, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Makanya dikatakan tadi dalam hadis fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nggak perlu disebutkan lagi apa dunia, wanita, nggak perlu. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya maka disebutkan diulangi untuk ya menunjukkan perkara niat karena Allah dan Rasulnya itu adalah perkara yang besar. Yaitu ya, 3 bagian dari hadis ini, yaitu pertama adalah sebabnya, kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, itu adalah hasilnya, kemudian faman kana hijratuhu sampai akhir, itu adalah contohnya. Nah, dengan begitu kita tergambar hadis ini ya pemahamannya seperti apa. Nah, kita masuk ke penjelasan-penjelasan. Kita nukilkan dari syarah Riyadhus Shalihin dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau mengatakan wa hatanil jumlatan ikhtalafal ulama rahimahumullahu fihima. Ya, beliau ingin menjelaskan lafaz innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tadi sudah kita sebutkan ya. Bagian pertama adalah sebab. Ya, bagian kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu adalah hasilnya, buahnya. Ya, meskipun demikian para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu satu paket, satu bagian, sehingga enggak perlu dipisah-pisahkan. Itu maknanya sama sebagai penegas. Ya, namun qala ba'dul ulama innahuma jumlatani bima'nan wahid. Yang tadi disebutkan dua bagian itu maknanya sama. Ya, wa innal jumlata tsaniyah ta'kidun lil jumlatil ula. Bahwasanya wa innama likulli imri'in ma nawa itu adalah takkid, artinya apa ya, penguat, penegas dari jumlah yang pertama. Jadi ini pendapat pertama dari para ulama, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidaklah seseorang itu mendapatkan ya sesuai dengan apa yang dia niatkan, itu adalah penegas dari tidaklah amal kecuali dengan niat, atau sesungguhnya amal itu hanya bergantung dengan niat. Jadi sebagai penegas saja. Ya, namun yang lebih sahih beliau mengatakan walakinna hadza laysa bisahih. Akan tapi ini ya kurang tepat. Wa dzalika li annal asla fil kalami ay yakuna ta'sisan la tawkid. Di sini akan kita perlama ya, atau kita perdalam dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan karena hukum asal ucapan itu adalah taksis, la takkid. Ini kita belajar bersama, ada istilah taksis sama takkid. Taksis itu adalah menemukan, meneliti sehingga ketemu jumlah dengan faedah yang baru, atau meneliti sehingga muncul faedah baru. Ya, meneliti, mempelajari, melihat, akhirnya muncullah faedah baru. Ya, muncul manfaat baru. Itu namanya taksis. Adapun takkid itu hanya mempertegas saja, memperkuat. Ya,
Summa innahuma 'inda ta'ammuli yatabayyanu anna bainahuma farqan 'azima fal ula sababun watsaniyah natijah. Kemudian kalau kita teliti, kita cermati, kita pelajari, ternyata dua lafaz tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa itu ada perbedaan yang sangat besar. Yang pertama adalah sebab, yang kedua adalah hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi disebutkan at-ta'kid dan at-taksis. Ya, ini sedikit kita belajar ya, agak melebar nanti. Insyaallah siap ya? Melebar ke mana ini? Ya, di sini ada kaidah taksisul kalam, ya, aula min ta'kidihi. Jadi meneliti sebuah ucapan kemudian menemukan faedah baru itu lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada sekedar memperkuatnya saja. Jadi konteksnya seperti apa nih? Permasalahannya contohnya adalah misalnya dalam sebuah lafaz baik itu nas Al-Qur'an atau hadis, ya, lafaznya ada dua, antara lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua itu mirip-mirip. Kalau dilihat maknanya mirip. Nah, di sini ada dua langkah yang ditempuh. Ya, untuk mentakkid atau mentaksis. Kalau mentakkid berarti sekedar memperkuat, mempertegas. Ya, sekedar memperkuat, mempertegas, tidak ada makna baru. Ya, namun yang lebih afdal, lebih utama adalah taksis sehingga muncul faedah baru dan itulah faedah yang kita harapkan. Ya, maka di sini sekali lagi takkid ya dengan taksis berbeda. Takkid itu sekedar memperkuat, ya, mempertegas makna dari makna yang pertama. Sedangkan taksis itu adalah menemukan faedah baru, menemukan manfaat baru, ya, menemukan pelajaran-pelajaran baru. Dan ini lebih utama karena kita mendapatkan ya sesuatu yang lain. Ya, ini kita ambil contoh misalnya ya disebutkan ya di qaulullah Ta'ala di surat An-Nur ya. Monggo bisa dilihat sama-sama ya. Surat An-Nur ayat 41 ya. Surat An-Nur ayat 41. Di sini kita bacakan qala Allah Ta'ala alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Ya, kita masuk ke kata-kata yang mirip di situ. Ya, alam tara annallaha, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah itu bertasbih kepadanya siapapun yang di langit yang berlapis-lapis ya dan juga di bumi, bahkan thair saffat ya burung yang mengepakkan sayapnya, kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, setiap dari makhluk itu akan mengetahui ya salatnya dan tasbihnya. Wallahu alimun bima yaf'alun. Di situ ada kata-kata yang sama kira-kira mirip. Nah, ini kita perjelas nih. Ada kata-kata alima dan alim. Alima artinya ya mengetahui, fil madhi ya. Kalau yang belajar bahasa Arab, alima ya'lamu, ya ilman itu artinya mengetahui. Kemudian diulangi wallahu alimun. Alim ini adalah sifat atau kalau asalnya adalah isim fa'il dari kata alima ya'lamu ilman alimun wa alimun. Ya, alim berbeda dengan alim. Kalau alim mengetahui, tapi kalau alim itu lebih sekedar mengetahui. Ya, lebih tinggi lagi itu allamah. Ya, dan seterusnya. Nah, di sini para ulama menjelaskan ya, kalau kita lihat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Ada yang mengatakan qad alima yang di lafaz pertama, bagian pertama itu dhamirnya alima itu kembali kepada setiap yang sholat, setiap yang tasbih, yaitu kembali kepada dhamirnya, kata gantinya itu kepada setiap makhluk yang bertasbih, ya, setiap makhluk yang bertasbih dan setiap makhluk yang sholat, ya, maka dia mengetahui bahwasanya itu adalah ya beban yang Allah bebankan pada dirinya. Artinya dhamirnya kembali ke orang yang sholat dan orang yang bertasbih. Ya, namun ada yang mengatakan itu sama dengan wallahu alimun. Kalau wallahu alimun yang dimaksud adalah Allah yang mengetahui. Nah, di sini mana yang lebih utama?
Yang lebih utama adalah taksisuhu aula min ta'kidihi. Sehingga makna qad alima salatahu wa tasbihahu dengan wallahu alimun bima yaf'alun itu maknanya berbeda. Dhamirnya, kata gantinya, kembalinya itu beda. Satunya ke makhluk, satunya ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga maknanya lebih luas. Ya, bukan hanya sekedar pengulangan, tapi setiap orang yang sholat, setiap makhluk yang sholat, setiap makhluk yang bertasbih, maka dia tahu, ya, itu adalah bagian yang Allah ya bebankan untuk dirinya. Ini diperkuat kalau kita nukilkan dari tafsir At-Tabari, ya, disebutkan ada 3 makna di situ. Salah satunya yang mengarah ke tadi. Jadi kalau itu dikembalikan kepada setiap yang sholat, setiap yang bertasbih, maka maknanya adalah qad alima kullun atau kullu musallin wa musabbihin minhum sholata nafsihi wa tasbihihi alladhi kallafahumullahu alzamah atau ulzimah. Jadi setiap orang yang sholat, kita ya, setiap orang yang bertasbih, maka kita tahu itu sholat kita dan itu tasbih kita adalah yang Allah bebankan untuk kita. Ya, makanya makna ayat itu yaitu dikembalikan ke dhamir setiap makhluk yang bertasbih dan ya yang sholat. Ya, bukan dikembalikan ke yaitu kata ganti Allah yaitu huwa. Ya, sehingga maknanya nanti sama atau hanya mempertegas. Itu contohnya. Kemudian kita ambil lagi yaitu contoh di surat Al-Baqarah. Monggo bisa dilihat juga Al-Baqarah ayat 177. Ini biar kita sedikit belajar ya untuk mentadaburi ayat-ayat. Selagi Al-Baqarah ayat 177. Qala Allah Ta'ala wa atal mala ala hubbihi dzamil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakah. Ya, kalau diartikan di situ apa ya? Wa atal mala ala hubbihi, dan orang-orang yang memberikan, membawa harta dari apa yang dia cintai diberikan kepada zawil qurba. Siapa ini? Orang-orang yang punya kerabat. Ya, kerabat ya. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnu sabil, ibnu sabil. Wasailin, dan orang-orang yang meminta, orang yang membutuhkan. Wa fir riqab, dan budak-budak. Wa aqamas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Nah, ini mana yang mirip ya? Atal mala ala hubbihi dengan wa ataz zakah. Kalau ditakkid itu hanya sekedar apa? Mempertegas bahwasanya itu zakat, itu juga zakat, itu infak sama-sama untuk mempertegas saja. Namun yang lebih tepat, kalau atal mala ala hubbihi, yang pertama itu adalah sedekah secara mutlak, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka dia datang dengan membawa hartanya diberikan, atau harta itu adalah dari harta yang sangat dia cintai, kemudian diberikan kepada kerabatnya, kepada anak yatim, fakir miskin, kepada ibnu sabil, ya, dan juga kepada orang yang membutuhkan dan kepada budak. Ya, itu sedekah mutlak. Adapun wa ataz zakah yang bagian akhir itu adalah bukan takkid tapi apa? Itu adalah zakat yang sifatnya mafruḍah, yaitu zakat yang wajib. Ya, sehingga maknanya beda. Satunya adalah sedekah secara mutlak, baik itu yang wajib maupun yang mustahab, yang sunnah. Kemudian yang terakhir itu adalah zakat yang sifatnya adalah yang wajib. Yaitu contohnya. Kemudian kita ambil contoh lagi biar lebih paham. Ini kaitannya dengan fikih nanti sedikit ya, terutama dalam masalah makanan. Ya, disebutkan monggo bisa dilihat di surat Al-Baqarah juga ayat 168. Ya, Al-Baqarah 168. Ya, ayatnya berbunyi ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa saja di muka bumi itu yang halal dan thayyib, yang halal dan baik, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah mengikuti jalan-jalan syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang sangat nyata. Mana nih lafaz yang mirip? Halalan thayyibah. Apa itu makna halalan thayyibah? Halal thayyibah baik ya. Ya, halal thayyib.
Berarti makanlah makanan yang halal dan baik. Tapi apa maksudnya halal dan baik itu? Kalau kita pakai takkid tadi itu sekedar mempertegas, pokoknya ya baik, yang enggak menimbulkan mudarat, yang halal hukumnya jelas. Tapi kalau ditaksis, maka maknanya makna thayyib ya itu adalah yaitu al-mustalad wal mustatab, yaitu setiap yang dianggap baik dan setiap yang dianggap sehat. Ya, maka di sini ada muncul faedah baru. Kalau kita menganggap kulu washrabu atau ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yaitu halal dan baik, pokoknya halal baik sudah. Ya, tapi kalau baik thayyib tadi diartikan dengan makna yang lain, yaitu setiap yang dianggap manusia itu baik. Berarti yang enggak dianggap baik itu enggak masuk. Nah, disinilah muncul pemahaman ya dari ayat ini, yaitu para ulama berdasarkan hadis tentunya, yaitu melarang makanan yang tidak dianggap baik. Apa itu makanan yang enggak dianggap baik? Ya, adalah makanan seperti hewan yang makan dari ya kotoran-kotoran ya, dan apa itu? Ya, sampah-sampah dan sebagainya. Atau yang disebut dengan jallalah. Ya, hewan yang disebut dengan hewan jallalah. Apa itu hewan jallalah ya? Ya, setiap hewan yang sumber makanannya itu adalah dari kotoran manusia, dari kotoran-kotoran. Apa ini contohnya? Ya, berarti haram ini. Pecel lele habis ini tutup. Ya, ini haramnya sementara. Haramnya itu enggak selamanya. Ya, jadi jalalah itu adalah seperti dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, disesuaikan oleh Syekh Albani, nah Rasulullah. Jadi dari ayat tadi, ya ayyuhan nasu kulu ma, atau ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yaitu makanlah dari makanan dari apa yang di muka bumi itu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari yang di muka bumi itu yang halal dan baik. Kalau sekedar takkid pokoknya halal baik sudah, tanpa dilihat detail ya. Tapi kalau ingin taksis itu ada makna baru, setiap makanan yang dianggap baik. Berarti yang enggak dianggap baik itu berarti enggak masuk thayyib. Contohnya tadi yaitu hewan jallalah. Ya, hewan jallalah ya, Nabi mengatakan atau dalam riwayat Rasulullah melarang an aklil jallalah wa albaniha. Ya, Rasulullah melarang makanan ya yang makanan Rasul melarang hewan yang memakan jallalah. Ya, Rasulullah melarang memakan jallalah dan albaniha dan susunya. Nah, makanya penjual lele jangan tersinggung dulu ya. Kan ini enggak hanya lele ini. Kan lihat lafadznya. Rasulullah melarang jallalah dan albaniha. Rasulullah melarang hewan jallalah dan alban. Alban itu laban. Ya, susu. Ya, sapi, ya kambing, ya. Jadi setiap hewan yang makanannya adalah kotoran, ya kotoran manusia, ya kotoran hewan, ya bangkai. Kalau di ternak lele ada ayam apa ya? Ayam tiren ya. Ya, kemudian semua pokoknya biar tumpang sarinya berhasil, pokoknya kotoran semuanya masuk ke bawah disantap oleh lele. Kemudian panen, sudah. Ya, pokoknya kotoran-kotoran semuanya masuk. Di sinilah Rasulullah melarang memakan jallalah wa albaniha. Jadi enggak hanya lele, apa ini? Ya, sapi mungkin enggak makan kotoran ya. Ya, sampah-sampah kotoran. Ya, demikian juga kambing, ayam. Ya, makanannya itu. Lele ini yang lebih jelas ya. Nah, maka di sini larangannya sifatnya sementara. Kapan boleh lele itu disantap? Ya, kalau dikarantina dulu. Ya, lele sebelum sebelum ditransfer ya, sebelum dijual, dikarantina dulu. Ya, disterilkan makanannya ya sampai kotoran-kotoran itu semuanya dikeluarkan, kemudian makan dari makanan yang bersih-bersih saja sehingga mudah selamat. Jadi juga kambing, ya karena itu nanti berpengaruh ke dagingnya. Ya, dagingnya ya gizinya beda, demikian susunya. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama di sini seperti disebutkan Ibnu Umar bahwasanya beliau, ini contoh ya dari para ulama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengurung ayam yang makan kotoran selama 3 hari. Ya, itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih
dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Contohnya ayam, ya, biar bersih, steril, dikarantina 3 hari. Ya, setelah itu udah disembelih. Kalau lele ini berapa hari? Ada yang pengalaman nih atau punya ilmu? Ya, katanya sekitar wallahu alam ya. Apakah itu 1 hari cukup, ya 2 hari cukup? Nah, ini nggak tahu. Yang intinya setelah itu, yang dimaksud ini ya, makanannya adalah makanan intinya itu semuanya. Bukan kadang-kadang ya. Misalnya dibebaskan ya, kemudian makan ini, kadang dimakan makanan yang bersih. Tapi tidak, ini semuanya. Misalnya kalau lele makannya kotoran semuanya, atau taruh di sep, yaitu kemudian pas dipancing besar ini, ya, kayaknya kotoran manusia. Gimana itu, dimakan atau enggak ini? Besar nih, kadang sampai segini. Ya, itu caranya dikarantina dulu, disterilkan dulu. Nah, ini nggak tahu, tentunya harus ada yang meneliti kira-kira kapan sterilnya. Walaupun di situ ya ada yang mengatakan pula kalau dari sisi kesehatan itu sebenarnya sudah dicerna, sudah dihancurkan ya di pencernaannya. Namun kita yang lebih utamakan yaitu hadis Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW an aklil jallalah wa albaniha. Ini hadisnya sahih, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah melarang makan hewan jallalah dan susunya. Ya, ini lebih kita jaga ya. Itu beberapa contoh tentang taksis aula min takkid. Bahwasanya mengambil faedah baru itu lebih utama daripada mempertegas saja. Nah, makanya nanti monggo panjenengan yang belajar, kita semuanya, kalau misalnya ada lafaz-lafaz mirip itu dalam nas Al-Quran atau hadis, itu bukan sekedar pengulangan saja ya, tapi muncul makna baru ya. Bagaimana mengetahuinya? Sesuai dengan pemahaman kita tanya, kemudian kita teliti, kemudian kita ambil referensi yang lain, sehingga menemukan faedah baru itu lebih utama daripada sekedar ya mentakkid, mempertegas saja. Nah, makanya kembali ke lafaz hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Takkid atau taksis ini? Mana ini? Takkid atau taksis? Ya, yang benar, yang lebih afdol dan itu lebih sahih itu adalah ya taksis, sehingga maknanya beda. Ya, bahkan maknanya jauh berbeda. Satunya pondasi, satunya hasil. Satunya sebab, satunya buahnya. Ya, makanya innamal a'malu binniyat. Ya, tidaklah amal-amal kecuali harus dengan niat. Tidaklah amal sahih sah kecuali dengan niat. Maka ini harus kita pelajari ya. Kemudian hasilnya adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Tidaklah seseorang kecuali akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Ya, makanya kita baca lagi, walakinna hadza laysa bisahih wa dzalika li anna al-asla fil kalami ay yakuna ta'sisan la ta'kidan. Tadi dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tidak tepat ya kalau digiring ke arah taksis, digiring ke arah takkid, tapi yang lebih tepat adalah taksis. Sekali lagi, taksis adalah menemukan faedah baru dari lafaz yang diulang tadi, itu lebih baik daripada sekedar mempertegas, memperkuat saja. Ya, meskipun demikian ya, kadang kita yang tidak memahami bisa kita arahkan sesuai dengan ilmu kita, tentunya sesuai dengan dalamnya pemahaman kita, itu takkid saja. Ya, misalnya banyak ayat diulang-ulang kok mirip-mirip. Oh ya, kita apa yang muncul di benak kita itu adalah yang pertama adalah takkid. Namun untuk lebih dalam lagi, kenapa ya kok diulang? Apakah ini ada faedah baru? Tentunya ada. Ya, tidak mungkin ya kalamullah tidak ada faedah. Nah, makanya di situ tergantung bagaimana pondasi ilmu kita, dalamnya ilmu kita, dan banyaknya kita membaca dan bertanya, sehingga nanti kita akan ketemu ya penjelasan para ulama tentang ayat tersebut yang kita temukan. Jadi al-ula dari jumlah yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu adalah sababun. Apa itu ya? Sebab. Ya, yubayinu fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna kulla amalin la budda fihi min niyyah. Maknanya dari innamal a'malu binniyat itu adalah setiap amal harus ada niat. Ya, setiap amalan harus ada niat. Kalau tidak, enggak disebut amal. Walaupun kita sholat, sodakoh, zakat, haji,
Ya, tapi kalau nggak ada niat percuma, nggak disebut amalan. Makanya setiap amal itu harus ada niat. Fakullu amalin ya'maluhul insan wa huwa aqilun mukhtar. Dan ini mempertegas apa yang kita pelajari kemarin, bahwasanya niat itu adalah mahanuhal qalbu, dan itu bersumber dari iradah dan ilm, bersumber dari keinginan dan pengetahuan kita. Makanya kullu amalin ya'malul insan ya wa huwa aqilun mukhtar fala budda fihi min niyyah. Maka setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh seseorang, dan dia berakal dan dia memilihnya dengan sukarela, maka harus ada niat. Wala yumkin li ayyi aqilin mukhtar an ya'mal amalan illa binniyah. Tidak mungkin seseorang yang berakal kemudian dia tanpa paksaan, dengan kerelaan, kemudian beramal tanpa niat, itu tidak mungkin. Pasti ada niatnya. Hatta qala ba'dul ulama law kallafana Allahu amalan bila niyyah lakana min taklifi ma la yutaq. Ya, yang artinya para ulama menjelaskan, sebagian mereka, kalau seandainya Allah membebankan kita sebuah amalan tanpa niat, maka itu termasuk pembebanan yang mustahil. Ya, ini bertentangan dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Demikian juga Allah tidaklah membebani amalan ini kecuali sesuai kesanggupan kita. Berarti makna lainnya, faedah lainnya adalah setiap amal itu pasti bisa dikerjakan. Setiap amal itu pasti bisa. Kalau ada amalan yang sangat sulit, nah berarti bertentangan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari sini bisa kita ambil faedah, berarti setiap amalan itu sebenarnya mudah, karena agama itu mudah. Innad dina yusrun. Agama itu mudah. Nah, tinggal kita, ya, kalau kita ikhlas, kita tahu ilmunya, kita tahu kaifiyahnya, tata cara yang sesuai sunnah, ya itu semuanya mudah. Ya, kecuali kalau kita punya keterbatasan seperti keterbatasan fisik, keterbatasan harta, ya, sehingga tidak bisa haji dan umroh, itu sudah maklum nih. Tapi amalan-amalan yang lain itu sebenarnya apa? Yaitu di bawah kesanggupan kita. Ya, kita bisa melakukannya. Ya, lalu apa yang membuat sulit? Yang membuat sulit adalah kebodohan kita, kemalasan kita, ya, hawa nafsu kita, ya, dan syubhat-syubhat yang masuk, sehingga kita terasa amal itu sangat berat. Melangkahkan kaki ke masjid berat, membaca Al-Quran lembar demi lembar itu berat banget, ya. Tapi HP scroll ribuan kali nggak kerasa. Ya, itulah, ya, karena hawa nafsu yang menguasai hatinya. Ya, kemudian wa hadza sahih kaifa ta'malu wa anta fi aqlika wa anta mukhtarun wa mukrah. Kaifa ta'malu amalan bila niyyah. Jadi tidak mungkin seseorang itu beramal tanpa niat. Wa hadza mustahil. Jadi mesti ada niat. Kalau bahasa kita mesti ada keinginannya apa? Motifnya apa? Entah motifnya lillah, motifnya negeri akhirat, atau motifnya dunia, atau motifnya niatnya adalah pujian, harta, pasti ada niat. Ya, kecuali kalau anak kecil, ya. Karena anak kecil disebut akil atau tidak? Ya, kalau anak kecil kita sholat, ya nggak ada niat, ya sekedar ikut saja, karena belum akil. Ya, makanya orang yang akil, yang berakal, yang sehat, waras, dia tidak dipaksa, pasti ada niatnya itu. Ya, pasti ada niatnya. Ya, li'annal amal natijun an iradatin wa qudratin wal iradatu hiya niyyah. Karena setiap amal itu hasil dari keinginan kita dan kemampuan kita. Maka al-iradah hiya niyyah. Maka keinginan itulah yang namanya niat. Ketika seorang mendengar azan dan ingin, itu sudah niat. Tinggal diperkuat, dipertegas lagi niatnya untuk apa? Lillah, ya, negeri akhirat, untuk surga, untuk keutamaan sholat, dan itulah yang membedakan seseorang, ya, dari amal-amalannya. Makanya para ulama diantara mengatakan rubba amalin shaghirin tusaghirhu niyyah wa rubba amalin kabirin, ya, rubba amalin shaghirin tukabbirhu niyyah. Bisa jadi ada amalan yang kecil tapi pahalanya menjadi, ya, besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghirhu niyyah. Bisa jadi ada amalan yang sangat besar yang tidak semua orang melakukannya, tidak mampu, ya, namun menjadi kecil, hina, rendah gara-gara niat. Kita teringat dengan hadis Abu Hurairah tentang 3 orang yang pertama kali menjadi, ya, bahan api neraka. Siapa itu? Ya, yang pertama mujahid fisabilillah, amalan besar. Tidak mungkin atau tidak semua orang bisa mampu untuk
mengorbankan harta, jiwanya sampai mati di medan perang. Ya, kemudian orang kedua adalah ya orang yang belajar ilmu. Tidak semua orang bisa belajar ilmu, dipahamkan, dimudahkan sampai safar ke luar negeri, sampai ke tempat-tempat yang jauh dia dapat ilmu, ya, sampai dikenal dengan qari, alim, ulama, ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah orang yang infak dengan hartanya. Tidaklah pos-pos kebaikan kecuali dia sumbangkan. Ini pasti semuanya sudah dapat bagian. Namun ternyata niatnya ya salah semuanya. Niatnya bukan mujahid fisabilillah, i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, namun ingin disebut pejuang, ingin disebut pemberani, ya, pembela, ya, dan seterusnya. Orang yang berilmu tadi, na'udzubillah, seharusnya dia dapat keutamaan faedah yang sangat banyak, pahala-pahala yang besar, ya. Namun ternyata dia niatnya adalah ingin dipuji orang, ingin disebut ustadz, ingin disebut kiai, ya, ingin disambut dengan karpet merah, ingin dapat dunia, ingin dapat kedudukan di sisi manusia, ingin ditunjuk oleh jari-jari manusia, setiap orang lewat menunjuk ke dia. Na'udzubillah, ternyata ya itu yang membuatnya ya salah niat. Dan orang yang infak seharusnya dia dapat keutamaan yang sangat besar dari harta yang dia infakkan, namun ternyata dia hanya ingin menjadi ya orang dermawan, ya orang yang dipuji-puji dengan hartanya, dan dia telah mendapatkan semuanya tadi. Yang mujahid diberi gelar pemberani, pahlawan, yang belajar ilmu disebut alim, ulama, ya ustadz, kiai, ya qari, dan seterusnya. Yang dermawan juga begitu. Ya, maka itulah 3 orang yang pertama kali dilemparkan menjadi bahan api neraka. Bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan pelaku kesyirikan, ya, bukan orang-orang kafir, tapi ini kan mengerikan, ya. Jadi yang kelihatannya baik malah menjadi bahan bakar api neraka yang pertama kali, ya, menjadi bahan bakarnya pertama kali. Maka inilah perlunya kita mempelajari niat. Kalau kita memahami innamal a'malu binniyat, kita fokus, maka itulah kebaikan yang sangat besar. Sehingga bisa jadi amalan kita kecil, amalan kita enggak sebesar ya orang-orang yang bisa melakukannya dari hartanya, fisiknya, dari ilmunya, pemahamannya. Namun amalan kita biasa. Namun kalau kita benar-benar tulus, ikhlas lillahi ta'ala, bisa jadi amal itu menjadi besar. Ketika kita bisa istiqomah dengan keikhlasan itu, maka Allah akan memudahkan amalan-amalan lain yang mungkin kita belum bisa melakukannya, sehingga dimudahkan untuk mengamalkan yang lebih lagi, dan seterusnya. Maka ini para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, yaitu pentingnya niat dipertegas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Idzan fal jumlatul ula ma'naha annahu ma min amilin illa walahu niyyah, yaitu penegas bahwasanya di jumlah yang pertama, bagian pertama, innamal a'malu binniyat, tidaklah seorang yang beramal kecuali pasti ada niatnya. Walakinna niyyat takhtalifu ikhtilafan 'azima, akan tapi niat itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda, bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang bisa jauh antara langit dan bumi, ya. Tatabayyanu tibyanan atau tabayyunan ba'idan kama baina samai wal ard, bisa berbeda jauh antara langit dan bumi. Ya, dicontohkan di sini, minan nas min niyatihi fil qimmah fi a'la syai'. Ada seseorang yang niatnya itu berada pada puncak paling tinggi sudah. Ya, bisa jadi di antara manusia min niyati fil qumamah fi akhassi syai'in wa adna syai'. Bisa jadi seseorang itu amalannya sangat rendah, sangat hina, makanya diumpamakan tadi seperti langit dan bumi. Maka bisa jadi nih di antara kita sholat, sama-sama sholat maghrib, sama-sama di shaf pertama, sama-sama pokoknya sunnah, ya, pokoknya kurang kenceng apa ya, rawapat ya, pokoknya semuanya ini, tapi niatnya ya berbeda-beda. Bisa jadi sebelahnya di langit, sebelahnya lagi di bumi, ya, satunya di puncak, satunya di sampah-sampah rendahan. Na'udzubillah. Ya, maka ini kalau kita fokus pada niat ini, kan inilah pondasi agama yang pertama, ya. Pondasi amalan yang pertama ini adalah amalan batin, yaitu amal batin. Adapun amal zahir itu adalah hadis Aisyah yang kemarin kita sebutkan sedikit, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tidaklah atau man amila amalan, tidaklah amalan yang dilakukan laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari. Sekali lagi, fokuslah diri kita pada niat, ya, mulai dari sejak sebelum
melakukan, kemudian ketika mendekati, kemudian ketika takbir misalnya dalam sholat, ya disitulah yang membedakan pahala kita satu dengan yang lainnya. Kalau dalam sholat ada yang pahalanya ya sampai puncak, ada yang tengah-tengah, ada yang mungkin sedikit, ada yang mungkin nggak dapat pahala sama sekali, atau yang bahkan malah minus. Kenapa? Karena dia riya, karena dia sum'ah, ya karena dia di tengah-tengah berubah niat. Ya ada orang yang gitu, siapa ini? Nah, calon mertua ya atau siapa ini? Ustadznya. Akhirnya dibagus-baguskan, dan begitu terus melayang sampai assalamualaikum, nggak dilawan-lawan. Inilah yang ya mengotori dan ya menghancurkan amalannya. Tapi kalau dia muncul riya, muncul sum'ah, muncul pujian, muncul seperti ada yang melihat, lawan segera kembali kepada Allah, fokus bacaan, fokus gerakan, terus sampai salam, insya Allah itu tidak mengurangi pahala sedikit. Dan itulah mujahadah. Nah, dan itulah seseorang ketika beramal soleh itu mujahadah. Ya, makanya disebutkan dari asar para sahabat, ketika Ibnu Mas'ud ya atau Ibnu Abbas ditanya, orang-orang Yahudi itu sholatnya khusyuk banget, ya, nggak pernah kacau pikirannya. Ya, kenapa? Ya, sedangkan orang yang beriman sholatnya mesti diserang ini, serang itu, ada dunia, ada wanita, ya, ada pekerjaan, ada kunci di mana tadi, ya, ada apapun ini, atau tadi apapun masuk di sini. Kenapa? Ya, kalau orang Yahudi itu bangunannya sudah roboh, ya, baitun khorban, yang sudah roboh, ngapain syaitan mengganggu lagi? Ya, sudah nggak usah diganggu, itu sudah rusak. Adapun seorang mukmin yang beribadah, dia berusaha ikhlas, berusaha sesuai sunnah, maka syaitan datang untuk merusak bangunan itu. Dan disitulah letak ya mujahadahnya, dan itulah sebenarnya iman kita. Iman kita mau ya bermujahadah melawannya sehingga kita bisa lurus atau tidak, mana yang kalah dan mana yang menang di sana. Itulah para jamaah dirahmatullah taala, sekali lagi marilah kita fokus ke setiap amalan itu niatnya ikhlas lillahi taala. Selain juga sesuai sunnah yang sudah kita sebutkan kemarin. Kalau dalam masalah niat ini yang sesuai sunnah adalah mahalluha ya al-qalbu, letaknya adalah di hati. Tinggal kita meniatkan itu adalah ini adalah perintah Allah, ini adalah memenuhi perintah Allah, ini adalah niatannya mencari ridha Allah, mencari surga, mencari pahala. Kumpulkan semuanya itu. Kemudian kalau kita sholat misalnya, hadirkan semua makna-makna yang kita baca, entah itu bacaan ayat, bacaan doa-doa, ruku, sujud, semuanya hadirkan. Dan itulah bedanya antara sama was sumur, ya, antara langit dan sumur, ya, karena seseorang duanya berdiri berdampingan, namun pahalanya satunya di langit, satunya ya di sumur, ya. Yani semoga kita termasuk orang yang selalu berusaha, dan kita mohon Allahumma akhlis niyatana fil qawli wal amal. Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan dalam niat kami, dalam berkata dan berbuat, ya, dan kita selalu mohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Tentunya dengan latihan, dengan ilmu, apa mana ikhlas, bagaimana menguasai diri, ya, sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, ya, dan selalu muhasabah, ya. Dan kita lanjutkan. Ya, hatta innaka la tara rajulaini ya'malani 'amalan wahidan yattafiqani fi ibtida'ihi wa intihaihi wa fi athnaihi wa fil harakati was sakanat wal aqwal wal af'al wa bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Ya, bisa jadi engkau melihat dua orang sama-sama melakukan amal soleh, sama semuanya di awal dan di akhir, di tengah-tengah sama terus harokatnya, diamnya, perkataannya, bacaannya, perbuatannya, gerakannya, semuanya sama. Namun satunya di langit, satunya di bumi, satunya di lembah, satunya di lembah yang lain, ya, nggak connect di sini. Wa kullu dzalika bi ikhtilafin niyyah, dan itu sebabnya adalah karena niat. Nah, maka di sini kita mempertegas apa yang disebutkan oleh para ulama, rubba amalin shaghirin tukabbiruhun niyyah. Bisa jadi amal itu kecil dipandang manusia, namun kita melakukan dengan tulus ikhlas, dengan mencari ridha Allah, ya, ingin selamat dari azabnya, ingin surganya, terus kita hadirkan setiap amal itu. Jangan sampai ada riya masuk, sum'ah masuk, ada pujian kita menghindar. Kalau perlu kita sembunyikan, itu bisa jadi pahalanya lebih besar, ya. Namun juga kita harus hati-hati, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Ya, bisa jadi amalan yang kecil, amalan yang besar, dan amalan yang besar
ya tidak semua orang mampu mengerjakannya, namun jadi tiba-tiba kecil, ya rendah gara-gara niat. Ya kenapa? Ada riya, sum'ah, pujian, ya ingin harta, ingin kedudukan, ketenaran dan seterusnya. Maka kita tutup, idzan al-asasu annahu ma min amalin illa binniyah walakinna niyyat takhtalifu wa tatabayan. Jadi pondasinya bahwasanya setiap amal itu harus ada niat, namun niat itu berbeda-beda hasilnya. Dipertegas dengan lafaz yang kedua, inilah hasilnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tidaklah seseorang itu kecuali mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Ya, inna wa khairan fa khairun wa inna wa syarran fa syarrun. Kalau niatnya baik, dapat kebaikan sesuai dengan tingkatan niatnya tadi. Kalau dia niatnya buruk, dia pun dapat keburukan. Ya, inna wallaha wad darul akhirah fi a'malihi syar'iyyah hasalu dzalika wa inna wad dunya faqad tahsulu wa qad la tahsul. Ini sebagai penutup. Ini pentingnya kita niat ikhlas nih. Kalau seorang niatnya adalah lillahi ta'ala, negeri akhirat, surganya, dalam setiap amalannya, maka dia akan mendapat semuanya. Bahasa kita itu siapa yang ingin akhirat, maka dunia, ya akhirat dia dapat, dunia pun dia dapat. Ya, namun siapa yang mencari dunia, akhirat nggak dapat, dunia kadang dapat, kadang enggak. Ya kadang kecewa, ya kadang senang, kadang kecewa. Jadi lebih baik mana? Niatnya darul akhirah, negeri akhirat, atau negeri dunia? Tengah-tengah, nggak ada pilihan tengah-tengah. Jadi pilihannya adalah negeri akhirat. Kenapa? Siapa yang mencari negeri akhirat, dunia, negeri akhirat dia dapat, dan itu jauh-jauh lebih baik, ya. Dan dia juga dapat kecukupan di negeri dunia. Namun siapa yang meniatkannya untuk dunia, akhirat nggak dapat, ya dunia kadang dapat, kadang enggak. Namun rugi besar. Yaitu diambil dari firman Allah di surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Perhatikan lafadznya di sini ya. Man kana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan al-ajilah. Apa itu yang ajilah? Sesuatu yang cepat habis. Ajil itu dunia. Di antara sifat dunia itu adalah faniyah, ajilah. Dunia itu fata morgana, sementara dan cepat habis. Siapa yang menginginkan dunia, Allah akan segerakan untuknya dunia itu, tapi manasya, apapun yang kami inginkan, liman nurid, dan juga apa yang kami inginkan. Jadi ada misalnya ada seseorang ingin dunia, ya, atau manusia ini banyak ingin dunia, ya, ada yang ingin harta, ada yang ingin wanita, ingin kekuasaan, ya. Apakah Allah memberikan semuanya? Tidak, semuanya itu manasya liman nurid. Moga nanti dicermati nih, ayat ini surat Al-Isra ayat 18, yaitu manasya liman nurid. Apa dan siapa? Apa itu benda-benda yang diinginkan di dunia? Itu sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ada yang dapat, ada yang enggak. Kemudian liman nurid itu man, itu artinya siapa? Berarti enggak semua orang yang menginginkan dunia dia dapat. Paham ya? Tapi di ayat 19, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menginginkan negeri akhirat dan berusaha mendapatkannya dengan sungguh-sungguh dan dia dalam keadaan mukmin, maka dia akan dibalas dengan balasan yang baik. Nah, itu berarti siapa yang menginginkan akhirat, dunia akhirat dia dapat, kebahagiaan dunia dan akhirat dia dapat. Ya, namun siapa yang menginginkan dunia, enggak semua orang yang menginginkan dunia dapat. Betul ya? Yang ingin jadi pemimpin kadang gagal, yang ingin jadi kaya gagal, yang pengen nikah 4 ya gagal juga, nikah 4 ya, yang pengen kendaraan gagal, pengen rumah gagal, ya nggak semua orang dapat, dan nggak semua orang menginginkan semua dari harta-harta itu dia juga dapat. Jadi bendanya kadang dapat kadang enggak, orangnya yang menginginkan dunia juga kadang dikasih kadang enggak. Kenapa? Yaitu tadi ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Yaitu kami berikan, kami segerakan, tapi semuanya atas kehendak Allah. Benda-bendanya diinginkan atas kehendak Allah, orang-orangnya juga atas kehendak Allah. Tapi siapa yang menginginkan akhirat, semuanya Allah beri. Nah, itulah ya karunia Allah bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar-benar menginginkan darul akhirah, yaitu al-jannah, ridwanullah, ya ridha Allah, dan juga kenikmatan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Silakan nanti dilihat kembali surat Al-Isra ayat 18. Ya, ayat 19.
Semoga yang sedikit bermanfaat. Pangapunten jika ada salahnya, kurang lebih yang maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد